ya, mengenalkan bahwa ini akan ngomong seorang orientalis gitu yang bernama Arthur James Balfour. Ternyata tadi masih unmute. Oh, belum. Oh, ya ternyata belum unmute, jadi nggak masuk. Tapi untungnya nggak ada yang muncul. Untungnya kan belum ada. Ya. Kalau ada yang muncul mesti nggak protes, Mas. Ini film buku belum dibaca. Tak baca, Pak. Ya saya dulu. Oke, saya akan lanjut ya. Recalling the challenge of G.M. Robertson, the member of Tennessee Balfour, himself put Robertson question again. What right have you to take up this air of superiority with regard to people whom you choose to call Oriental? Mengulang apa yang dipertanyakan oleh Jim Robertson, anggota DPR dari Tennessee Balfour sendiri mengungkapkan pertanyaannya Robertson sendiri. Apa hak Anda untuk menunjukkan superioritas ya terkait dengan orang-orang yang Anda sebut sebagai Oriental? The choice of Oriental was canonical. It had been employed by Chaucer and Mandeville, by Shakespeare, Dryden, Pope, and Byron. Pilihan kata Oriental itu kanonis ya, sangat perlu diperhatikan. Karena penggunaan kata Oriental sebelumnya telah dipakai oleh Chaucer dan Mandeville, ini yang pernah disebut pada pengantar ya, penulis, oleh juga Shakespeare, Dryden, Paus, dan Byron sendiri. It designates Asia or the East geographically, morally, culturally. Yang disebut sebagai Oriental itu secara langsung menunjukkan Asia atau Timur baik secara geografis, secara moral maupun secara kebudayaan. One could speak in Europe of an Oriental personality, an Oriental atmosphere, an Oriental tale, Oriental despotism, or an Oriental mode of production and be understood. Orang dapat bicara di Eropa tentang personalitas Oriental, tentang atmosfer Oriental, tentang kisah Oriental, despotisme Oriental, atau model produksi Oriental, dan dapat dipahami. Marx had used the word, no, Balfour was using it. His choice was understandable and called for no comment, whatever. Ini yang ditulis atau dikatakan oleh Balfour. I take up no attitude of superiority. Saya tidak bermaksud superior di sini. But I ask Robertson and Emerson, who has been the most superficial knowledge of history, if they will look in the face the fact with which a British settlement has to deal with when he is put in a position of supremacy over great races like the inhabitant of Egypt and countries in the East. Saya tanyakan kepada Robertson dan yang lainnya, ya, siapa yang punya pengetahuan yang paling superficial tentang sejarah, ya, jika mereka bertemu muka dengan fakta di mana yang mana seorang negarawan Inggris itu harus menanganinya ketika dia berada dalam posisi supremasi terhadap ras-ras yang hebat seperti para penduduk Mesir dan negara-negara di timur. We know the civilization of Egypt better than we know the civilization of any other country. Kita tahu peradaban Mesir lebih baik daripada yang kita tahu daripada peradaban lainnya yang di negara-negara lain. We know it further back, we know it more intimately. We know more about it. Kita tahu sebelumnya, kita tahu secara lebih intim, kita tahu lebih banyak tentang itu. It goes far beyond the British span of the history of our race, which is lost in the prehistoric period at the time when the Egyptian civilization had already passed its prime. Look at all the Oriental countries. Jadi pengetahuan kita itu berada di luar jangkauan sejarah ras kita sendiri, ya, yang tidak ada, ya, secara ras kita maksudnya ras orang Anglo-Saxon, ya, itu memang tidak ada di masa periode prasejarah, ya, ketika peradaban Mesir itu sudah bahkan melampaui puncaknya. Lihatlah pada negara-negara Oriental.
do not talk about superiority or inferiority. Jangan bicara soal superioritas atau inferioritas. Two great themes dominate his remarks here, and in what will follow, knowledge and power, the Bagonian themes. Ada dua tema besar yang mendominasi pidatonya di sini dan akan ada di sini, akan dibahas di sini ya. Pengetahuan dan kekuasaan ya. Tema-tema Bacon, tema-tema khas dari Bacon. As Balfour justified the necessity for British occupation of Egypt, supremacy in his mind is associated with our knowledge of Egypt and not principally with military or economic power. Ketika Balfour itu menjustifikasi perlunya Inggris itu menduduki Mesir, supremasi dalam pemikirannya itu terkait dengan pengetahuan kita ya, dalam penelitian kita tentang Mesir dan bukan terutama terkait dengan kekuasaan militer dan atau ekonomi. Knowledge to Balfour means surveying a civilization from its origin to its prime to its decline, and of course it means being able to do that. Pengetahuan menurut Balfour itu berarti mensurvei sebuah peradaban dari asal-usulnya sampai dengan masa puncaknya, sampai pada masa turunnya, dan tentu saja ini berarti bahwa mampu untuk melakukan itu. Knowledge means rising above immediacy, beyond self, into the foreign and distant. Pengetahuan itu berarti muncul melampaui hal-hal yang ada di sekitar kita, melampaui diri sendiri, dan masuk pada hal yang asing dan jauh. The object of such knowledge is inherently vulnerable to scrutiny. This object is a fact which, if it will change or otherwise transform itself in the way that civilization frequently do, nevertheless is fundamentally, even ontologically stable. Objek pengetahuan semacam itu secara inheren itu rentan terhadap adanya pengawasan atau kajian ulang gitu ya. Objek dari pengetahuan itu faktanya adalah yang jika berkembang, berubah atau transformasi adalah cara di mana perubahan itu sendiri secara seringkali itu stabil ya, baik itu secara fundamental bahkan secara ontologis. To have such knowledge of such a thing is to dominate it, to have authority over it. Ya, pengetahuan semacam itu adalah berarti punya dominasi terhadap objek tadi ya, untuk mempunyai otoritas terhadap itu ya, terhadap objek pengetahuan. Jadi ketika kita punya objek pengetahuan berarti kita punya dominasi terhadap apa yang kita sebut sebagai objek itu. And authority here means for us to deny autonomy to it, the Oriental country, since we know it and it exists in a sense as we know it. Dan otoritas itu berarti bagi kita untuk menolak ya atau mengabaikan otonomi terhadap itu dalam arti negara Oriental. Karena kita tahu tentang itu dan itu ada karena kita tahu itu ya. Jadi keberadaan sebuah objek ya karena kita dalam arti orang Barat itu tahu tentang objek tadi ya. Kalau orang Barat tidak tahu tentang objek tadi, berarti itu tidak ada. Gitu. Jadi adanya karena pengetahuan tentang itu, tentang objek tadi. Jadi boleh dikata sesuatu itu muncul karena kita tahu tentang sesuatu tadi. Jadi bahasa yang khas Foucault itu. British knowledge of Egypt is Egypt for Balfour, and the burden of knowledge makes such question as inferiority and superiority seems petty ones. Pengetahuan Inggris tentang Mesir itu adalah Mesir menurut Balfour ya, dan beban pengetahuan membuat pernyataan itu menjadi inferior dan superior itu menjadi ya bagus gitu ya. Balfour nowhere denies superiority and Egyptian inferiority. He takes them for granted as describe the consequence of knowledge. Balfour dalam hal apapun itu tidak ya, Balfour tidak menolak ya, nowhere denies ya. Balfour tidak menolak superioritas Inggris dan inferioritas Mesir ya. Bahkan dia menganggap superioritas Inggris dan Mesir itu adalah sesuatu yang taken for granted, sesuatu yang memang sudah biasa, sudah wajar. Dan dia menjelaskan konsekuensi dari pengetahuan. First of all, look at the fact of the case ya. Western nation as soon as they emerge into history show the beginnings of those capacity for self-government, having merits of their own. Bangsa-bangsa Barat begitu mereka muncul dalam sejarah, ya, semenjak awal dalam sejarah itu langsung menunjukkan kapasitas untuk bisa mengatur diri sendiri, ya, punya haknya, punya hak untuk mengatur diri sendiri. You may look through the whole story of the Oriental in what is called, broadly speaking, the East, and you never find traces of self-government. Anda dapat melihat seluruhan sejarah
oriental dalam apa yang disebut secara umum sebagai timur, dan Anda tidak akan melihat, tidak akan menemukan jejak-jejak kemampuan untuk mengatur diri sendiri. All their great centuries, and they have been very great, have been passed under despotism, under absolute government. Negara-negara yang besar ini ya, dan dulunya memang besar negara tersebut, itu telah berakhir ya karena adanya despotisme, karena adanya pemerintahan yang absolut. All that great contribution to civilization, and they have been great, have been made under that form of government. Seluruh kontribusi besar mereka terhadap peradaban, dan ya memang besar ya, dibuat itu di bawah bentuk pemerintahan yang despotis semacam itu, pemerintahan absolut semacam itu. Conqueror has succeeded a conqueror, one domination has followed another, but never in all the revolution of fate and fortune have you seen one of those nations of its own motion established what we from a Western point of view called self-government. Penakluk menggantikan penakluk ya, dominasi menggantikan dominasi lainnya. Tapi tidak pernah dalam revolusi nasib dan keberuntungan itu Anda dapat melihat bangsa-bangsa dalam dalam hal yang kita sebut sebagai sudut pandang Barat ya, yang disebut sebagai hal yang disebut sebagai self-government. That is the fact. Ini faktanya seperti itu. It is not a question of superiority and inferiority. Jadi ini bukan hal ya, bukan persoalan superioritas dan inferioritas ya. I suppose a true Eastern state would say that the working government which we have taken upon ourselves in Egypt and elsewhere is not a work worthy of philosopher. That it is the dirty work, the inferior work of carrying on the necessary labor. Saya menduga bahwa seorang pendeta ya semacam ya pendeta Torsi itu ya di timur akan mengatakan bahwa pemerintahan yang ada yang ada di Mesir dan dimanapun itu tidaklah bukan hal yang pantas dipandang oleh filosof ya. Jadi bukan filosof gitu ya. Jadi kerjaan yang kotor, kerjaan inferior yang membawa hal seperti ini. Since these facts are facts, Balfour must then go on to the next part of his argument. Karena fakta ini fakta, Balfour kemudian melanjutkan bagian berikutnya dari argumennya. It is a good thing for this great nation, I admit their greatness, that this absolute government should be exercised by us. Apakah hal yang baik bahwa bangsa-bangsa besar ini, saya mengakui kehebatan mereka bahwa pemerintahan absolut ini harus ditunjukkan pada kita. I think it is a good thing. Ini hal yang baik. I think that experience show that they have got under it far better government than in the whole history of the world they ever had before, and which not only is a benefit to them, but is undoubtedly a benefit to the whole of the civilized West. Saya pikir pengalaman ini menunjukkan bahwa mereka sudah mendapatkan pemerintahan yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka dapatkan dalam sepanjang sejarah mereka sendiri ya, yang bukan hanya merupakan keuntungan bagi mereka, tapi juga keuntungan bagi seluruh Barat yang sudah beradab. Gitu. We are in Egypt not merely for the sake of the Egyptians, though we are there for their sake. We are there also for the sake of Europe at large. Kita ada di Mesir itu bukan karena demi pencerahan, bukan karena demi orang Mesir itu sendiri, tapi ya meskipun kita ada di Mesir ya karena mereka ya, untuk membantu mereka, tapi kita di sini juga karena untuk demi Eropa secara keseluruhan. Nah, jadi dalam pidato ini ya, dalam pidato yang disampaikan oleh Balfour ini, dia menunjukkan mengapa Inggris atau Eropa secara umum itu perlu menaklukkan Mesir atau negara-negara lainnya yang disebut sebagai negara timur. Yang pertama yang disampaikan oleh Balfour ini terkait dengan persoalan pengetahuan. Jadi ini bukan persoalan superioritas atau inferioritas, tapi persoalan pengetahuan yang menurut dia pengetahuannya Eropa tentang Balfour itulah yang membentuk adanya Mesir. Jadi Mesir itu terbentuk karena pengetahuan itu sendiri. Ya. Dan seperti yang dia katakan bahwa ini berbeda dengan negara-negara Barat. Ya. Jadi kalau menurut Balfour itu negara-negara Timur itu tidak punya self-government karena
negara-negara timur dalam sejarahnya, itu termasuk Mesir itu negara yang memang negara yang hebat ya, dan banyak menyumbangkan hal-hal besar untuk peradaban, tapi pemerintahan absolut ya, bukan yang self government ya. Artinya sehebat apapun peradaban Mesir, tapi mereka ketika Inggris itu menduduki Mesir, itu Mesir kemudian mengalami semacam pencerahan itu. Satu nasib yang tidak pernah mereka alami pada masa sebelumnya. Jadi sebelum Inggris itu menduduki Mesir itu ya, Mesir itu ibaratnya dalam periode abad ke-8 ya. Kalau penggunaan bahasa Eropa ya, Mesir ada abad ke-8. Mesir menemui pencerahan setelah diduduki oleh Inggris itu ya. Jadi ini disebutkan jelas dalam pertanyaan. Jadi ini hal yang baik. Jadi ini seperti mengulang argumen dari para orientalis bahwa kolonialisme itu hal yang baik ya, hal yang baik untuk orang-orang timur ya, karena dengan adanya kolonialisme maka orang-orang timur itu bisa diangkat dari situasi kegelapan mereka sendiri. Nah ini juga dalam tulisannya Said ini yang menunjukkan bahwa inilah pengetahuan itu seperti itu ya, pengetahuan itu mensurvei peradaban ya dari awal sampai puncaknya sampai turun kembali ya. Jadi punya pengetahuan berarti punya kekuasaan atas objek tadi ya. Jadi tanpa perlu orang itu, misalnya orang yang pengetahuan susah punya kekuasaan, itu secara otomatis. Jadi pengetahuan itu otomatis itu mengandung kekuasaan di dalam dirinya. Seperti yang ditunjukkan ketika Inggris itu pengetahuan tentang Mesir ya, berarti Inggris ya menduduki Mesir ya. Sebaliknya orang ingin menduduki Mesir juga merupakan satu hal yang sangat sangat penting ya, untuk Mesir maupun untuk peradaban timur seluruhnya, bahkan juga penting untuk Eropa. Itu kira-kira apa yang ada dalam bab ini gitu. Ada mau ditambahkan dari bagaimana kita melihat dari bab ini? 8 pertemuan itu cuman introduction. Paling pertemuan berapa halaman? 4 halaman. Iya, 4 atau 5 halaman pol-polnya. Ini ngebut langsung. Gimana, ada tambahan? Ya, langsung. Kayaknya masih mudah. Baru pengantar. Oke. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Balfour produced no evidence that Egyptians and the race with whom we deal appreciate or even understand the good that is being done them by colonial occupation. Ya. Balfour tidak menunjukkan bukti ya, bahwa orang-orang Mesir dan ras-ras yang kita tangani itu mengapresiasi atau bahkan memahami kebaikan yang dilakukan oleh pendudukan kolonial. Ya. It does not occur to Balfour, however, to let the Egyptian speak for himself, since presumably any Egyptian who would speak out is more likely to be the agitator who wishes to raise difficulty than the good native who overlook the difficulties of foreign domination. Ini kalimat yang menarik. Ini tidak terjadi pada Balfour. Tidak terjadi. Menurut Balfour tidak terjadi. Bahkan menurut Balfour itu, bahkan Balfour sendiri tidak pernah membiarkan orang Mesir berbicara untuk mereka sendiri, untuk diri mereka sendiri, karena kemungkinan ya setiap Mesir yang akan berbicara lantang itu cenderungannya lebih merupakan agitator ya. Agitator ingin memunculkan kesulitan daripada orang pribumi yang baik yang ingin melihat atau mengasih kesulitan dari dominasi asing. Jadi Balfour tidak membiarkan kemungkinan orang Mesir itu bicara untuk diri sendiri. And so, having settled the ethical problem, Balfour turns at last to the practical one. Jadi setelah menyelesaikan masalah etis, Balfour itu kemudian melihat pada hal yang praktis ya. If it is our business to govern with or without gratitude, with or without the real and genuine memory of all the loss of which we have relieved the population, Balfour by no means imply as part of that loss, the loss or at least the indefinite postponement of Egyptian independence and no vivid imagination of all the benefit which we have been given to them. If that is our duty, how it is performed? Jika ini kata Balfour ya, jika urusan kita untuk menguasai
dengan atau tanpa penghargaan, dengan atau tanpa memori yang asli dan genuine tentang semua kehilangan ya, yang mana kita kehilangan yang kita tutupi ya, kehilangan kita tutupi kepada penduduk ya. Balfour itu ya tidak bermaksud mengatakan ya sebagai bagian dari kehilangan itu ya, atau pengabaian kemudian independensi Eropa, dan tanpa adanya imagery yang jelas tentang semua hal yang baik ya, semua keberuntungan yang kita bawa kepada mereka. Jika ini merupakan kewajiban kita ya, bagaimana itu dilakukan? Jadi Balfour melihat ini adalah sebuah kewajiban ya, kewajiban bagi Eropa atau Inggris dalam ini untuk memberikan kebaikan bagi orang Eropa. Pencerahan. Iya. England export our very best to this country. Inggris mengekspor yang terbaik kepada negara-negara ini. This selfless administration do their work amidst tens of thousands of persons belonging to a different creed, a different race, a different discipline, different condition of life. Para administrator ya, mungkin para birokrat ya, para birokrat yang dikirim oleh Inggris ke Mesir, yang selfless ya, tidak egois, yang melakukan pekerjaan mereka di tengah-tengah puluhan ribu orang yang memiliki kepercayaan berbeda-beda, yang punya ras yang berbeda, prinsip berbeda-beda, disiplin berbeda-beda, dan kondisi yang berbeda-beda. What makes their work of governing possible is their sense of being supported at home by a government that endorse what they do. Ya. Apa yang membuat kerjaan mereka dalam mengatur itu mungkin? Ya, karena rasa didukung di dalam negeri oleh pemerintah yang menyetujui apa yang mereka lakukan. Yet directly, the native population have that instinctive feeling that those with whom they have got to deal have not behind them the might, the authority, the sympathy, the full and ungrudging support of the country which send them there. Those population lose all that sense of order, which is the very basis of their civilization, just as our officers lose all the sense of power and authority, which is the very basis of everything they can do for the benefit of those among whom they have been sent. Jadi meskipun demikian, para penduduk pribumi punya perasaan yang instinktif. Jadi bahwa yang mereka hadapi ya, jadi para birokrat yang datang ke Inggris itu tidak mendukung mereka ya, otoritas ya, simpati, dukungan yang dari negara mendukung mereka ya, penduduk yang kehilangan order ya, sense of order yang menjadi dasar dari peradaban mereka ya. Sebenarnya para perwira yang kehilangan ini sense of power and authority ya, kekuasaan otoritas yang jadi dasar dari sesuatu yang mereka lakukan demi keuntungan dari mereka yang keuntungan yang mengirim mereka ya. Balfour's logic here is interesting, not least for being completely consistent with the premises of his entire speech. Logika Balfour ini menarik ya, bukan hanya karena sepenuhnya konsisten dengan premis-premis dari keseluruhan pidatonya. England know Egypt. Egypt is what England know. England knows that Egypt cannot have self-government. England confirmed that by occupying Egypt for the Egyptian. Egypt is what England has occupied and now governed. Foreign occupation therefore become the very basis of contemporary Egyptian civilization. Egypt requires indeed insist upon British occupation. Inggris tahu Mesir adalah yang Inggris tahu. Inggris tahu bahwa Mesir itu tidak punya pemerintahan sendiri. Inggris mengkonfirmasikan itu dengan menduduki Mesir. Bagi orang Mesir adalah apa yang diduduki oleh Inggris dan sekarang dikuasai. Jadi pendudukan asing itu telah menjadi dasar dari peradaban Mesir kontemporer, ya. Seperti diinginkan oleh orang Mesir ya. Bahkan menurut dia Inggris itu orang Mesir itu memang menginginkan adanya pendudukan Inggris. But if the special intimacy between governor and governed in Egypt is disturbed by parliament's adopt at home, then the authority of what is the dominant race and as I think ought to remain the dominant race has been undermined. Tapi jika keakraban istimewa antara yang menguasai dan yang berkuasa di Mesir itu diganggu oleh keraguan parlemen di dalam negeri Inggris, karena itu otoritas dari apa yang merupakan disebut sebagai ras yang dominan yang
Dan saya pikir harus merupakan tetap ras yang dominan itu telah diabaikan. Ya. Not only does English prestige suffer, ya, it is pain for a handful of British officials. Endow them how you like, give them all the qualities of character and genius you can imagine. It is impossible for them to carry out the great task which in Egypt, not we only, but the civilized world we have imposed upon them. Bukan hanya Inggris itu menderita, prestis Inggris itu menderita, adalah hal yang menyakitkan bagi jumlah pejabat Inggris, ya, memberikan apa yang mereka inginkan, ya, memberikan semua pada mereka kualitas karakter yang dapat dibayangkan, ya. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk melaksanakan pekerjaan besar di mana Mesir, ya, bukan hanya Mesir tapi juga peradaban, ya, dunia beradab yang ditetapkan pada mereka, ya. Jadi ketika parlemen itu mempertanyakan perlunya menjajah Inggris itu, ya, malah argumennya seperti ini, ya. Jadi malah akan memang perlu dijajah gitu, ya, karena penjajah, karena pendudukan asing itu menjadi dasar peradaban Mesir, ya. Jadi kalau orang-orang parlemen itu mempertanyakan itu, maka itu sama saja dengan memberikan kesulitan bagi para orang-orang Inggris yang ada di sana gitu, ya. Dan bahkan akan mengganggu tugas besar dari para pejabat Inggris itu untuk ini menetap memberikan peradaban bagi bukan hanya Mesir tapi juga negara-negara lain gitu. Itu kira-kira yang ada di paragraf ini, ya. Jadi terkait dengan bagaimana ini semakin menegaskan bahwa Mesir itu ada, ya, sejauh Inggris itu tahu gitu, ya. Kalau Inggris itu tahu berarti bukan Mesir, lebih seperti itu, ya. Dan karena itu lebih jauh lagi, ya, Inggris Mesir itu, ya, apa yang sudah dijajah Inggris gitu. Jadi tidak ada Mesir yang di luar konteks okupasi Inggris itu gitu, ya. Meskipun katakanlah di masa lampau itu peradaban Mesir itu sudah menyumbangkan banyak, tetapi itu bukan Mesir yang diinginkan oleh rakyat Mesir sendirinya. Yang diinginkan oleh rakyat Mesir, ya, ketika Mesir itu diduduki oleh Inggris gitu, ya, dijajah Inggris gitu, ya. Ini saya kira Aku tak izin, ya. Oh iya. Mas. Ya, soon. Ya. Halo, Mas itu aja. Ya. Pak Yu. Ya. Makasih, Ya. Jadi mungkin ini akan menjadi dasar Inggris menjajah Asia lain, ya, karena dia berpikir bahwa itu memberikan satu kebaikan. Ya. Peradaban adalah penjajahan dan hal yang baik bagi orang-orang Timur, kata. Jadi kalau motif kolonialisme kalau dari sini sebetulnya diawali dari untuk pengetahuannya atau dari sisi ekonomi politiknya. Artinya ada dia mengakumulasi kapital untuk secara real, gitu. Atau keinginan untuk mengetahui dulu. Tapi tergantung, karena pada saat pencarian dunia baru itu kolonialisme kan dari pencarian dunia baru itu kan. Ya. Itu kan semangatnya kapitalisme yang dibawa karena tertutupnya Konstantinopel sehingga mereka harus mencari rempah. Dan Indonesia itu kan pertama yang masuk kan perusahaan dagang. Kita dijajah perusahaan dagang. VOC. Karena menurutku permasalahannya ya kembali itu perdagangan itu, kapital itu. Cuman mungkin balutan pengetahuan ini menjadi menjadi seakan-akan ditampilkan menjadi goodwill. Goodwill kita superior, kita memberikan seperti Shakespeare lah, menyelamatkan gitu. Coba tadi menarik memang kolonialisme dimulai dari mana dulu? Apakah keinginan untuk mengetahui seperti ini atau motif-motif ekonomi politik? Gitu, ya? Kalau aku ekonomi politik. Tapi dalam sejarahnya ya. Pengentap itu disebutkan nggak? Kayaknya sempat menyebut itu, tapi lupa yang mana yang menurut saya itu yang lebih dulu mana itu? Ada yang disebutkan itu di bab pengentap? Saya lupa. Ada sih, Mas. Ada. Kalau yang paling kelihatan kan orientasi modern, ya.
yang soal Amerika itu. Iya, Hmm. iya. Yang Romantisme, motivasi ya, dunia, ya. sebenarnya kan kayak minyak, gitu. Mengamankan minyak gitu. Kalau yang lama ya industri ya. Pencarian dunia baru itu kan rempah. Ya, Rempah. tetap kembali ekonomi politik. Spice, rempah kayaknya disebut juga. Iya, ya saya juga. Kalau rempah ya berarti ekonomi politik. Dasar awalnya itu dengan kali ilmu pengetahuan lah untuk membuat bahwa mereka superior kan. Jadi mungkin memang itu awalnya memang karena perkenalan Barat dengan Timur itu kan memang dimulai dari soal-soal yang sifatnya material ya, perdagangan atau apapun. Tapi mungkin pada saat itu memang belum terbentuk semacam kuasa koloni itu belum terbentuk ya, baru ya seputar Perusahaan dagang lah ya. ya perdagangan biasa mungkin ya, perdagangan biasa. Tapi kemudian setelah itu kemudian muncul itu tadi persoalan pengetahuan, kuasa dan pengetahuan itu baru muncul belakangan. Tapi pada waktu kasusnya Spanyol merampok di Amerika Latin, itu pun tentara Spanyol kan, kerajaan Spanyol kan, karena disponsori gara-gara perang di Selat Malaka dia habis-habisan kan. Yang 200 kapalnya dia tinggal 5 apa berapa. Tapi itu memang saya kira Itu kan membuat bangkrutnya Spanyol, Mas. Perang itu iya. bangkrut. Saya kira kuasa dan pengetahuan itu ya tidak mungkin muncul karena persoalan material gitu ya. Sebenarnya persoalan material itu juga tidak mungkin berubah menjadi mode dominasi kolonial tanpa ada kuasa dan pengetahuan. Jadi keduanya emang saling berkelindan. Karena pertama awalnya mungkin dari ekonomi sosial, kemudian berikutnya dengan dalih bahwa kita itu sebagai penyelamat pengetahuan superior itu. Sebenarnya kalau dilihat dari dikaji ini kan semangat kapitalisme maupun pembenaran seperti ini kan semangat kekristenannya tinggi. Karena dengan adanya pencarian dunia baru kan membuat orang kaya baru ya, bangsawan-bangsawan baru. Karena zaman dulu kan Eropa kan dikuasai bangsawan, rakyat kontrak sama bangsawan dengan pajak dan sebagainya. Dengan pencarian dunia baru kan kapitalisme itu semangat Protestan itu sebelum Protestan, Protestan itu. Kekristenan itu dia mencari kapital kan, menjadi semangat kekristenan, dan tipe penyelamatan savior itu juga tipe dari kekristenan itu sendiri. Itu mungkin gini ya Mas, jadi ini aku nggak tahu di awal ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya apa yang menjadi legitimasi mereka kata orang Barat yang tadinya Timur itu menjadi superior gitu. Saya ini superior dibanding dengan mereka yang ada yang disebut sebagai Timur satu. Kemudian mengapa misalnya kita anggap Eropa gitu lah ya. Eropa misalnya kalau soal dunia baru dan sebagainya kan misalnya kita mungkin ada secara sebelumnya ada bangsa Viking di tapi dia tidak menguasai karena gitu, Viking merampok. Ya. Nah, itu apa yang membedakan sebetulnya penjelajahan Viking dibandingkan dengan misalnya Spanyol, Inggris dan Eropa Barat gitu. Kalau penaklukan yang pada masa lampau itu kan karena persoalan ini saja. Yang pertama, ya beberapa kemungkinan. Pertama memang mencari sumber-sumber penghidupan baru gitu ya. Mungkin di tempat asalnya mereka mungkin populasi semakin berkembang, tapi mereka tidak mendapatkan adanya sumber penghasilan baru yang bisa mencukupi kebutuhan populasi mereka. Sehingga mereka mencari ke tempat yang salah. Kemudian alasan yang kedua karena persoalan mungkin ini prestis ya. Jadi rampokan itu ya, kebanggaan mereka untuk menguasai banyak tempat itu yang menjadi kebanggaan ya, artinya persoalan kebanggaan, bukan dignity dari sebuah bangsa yang terletak dari seberapa banyak bangsa lain yang mereka bisa kuasai gitu ya. Jadi berbeda sih ya. Kalau di sini, kalau ini saya pikir ini superioritas itu bukan sesuatu yang
muncul karena ada keinginan-keinginan, tapi sesuatu yang terbentuk secara otomatis ketika kita punya pengetahuan. Jadi begitu kita tahu tentang sesuatu, maka kita punya superioritas terhadap apa yang kita tahu itu tadi. Seperti itu di sini ya, begitu. Begitu karena Inggris tahu Mesir, berarti Inggris menguasai Mesir, gitu. Otomatis itu. Jadi bukan sesuatu yang mengandaikan adanya ya motivasi, keinginan atau seperti ada masa lampau untuk punya kejayaan atau prestis terhadap bangsa tersebut, tapi itu kalau menggunakan kerangka buku itu otomatis muncul. Ketika orang sudah tahu pasti ada superioritas. Itu berarti sifat ya Mas ya. Kalau itu otomatis kayak sifat yang dia mengetahui, jadi dia bisa superior, menguasai kan. Ya, sifat pengetahuan ya menguasai. Tapi kalau dirimu bertanya tentang Viking itu hanya merampok. Sedangkan dunia baru itu penjelajahan berakhir dengan kolonialisme. Karena Viking tidak menguasai, yang rampok pulang. Ya. Jadi perbedaannya di situ. Ya seperti orang menjarah Ya. setelah itu ya pulang, tidak mencuci gitu saja gitu ya. Iya. Ya mereka menjarah sesuai yang mereka butuhkan gitu. Iya. Dan situ tidak ada dignity berarti kan? Enggak. Ya ada. Jadi memang pengetahuan dulu soal dignity, soal macam-macam baru melahirkan kolonialisme gitu. Ya kalau persoalan dignity itu ya menguatkan saja sebetulnya. Bahwasanya kemudian memang itu ya dalam konteks kolonialisme memang ada semacam, tapi itu setelah kolonialisme berkembang kemudian muncul persoalan dignity antar bangsa itu yang kira-kira paling maju ya bangsa yang paling banyak jajahannya itu semuanya muncul persaingan antara kuasa-kuasa kolonial ya antara Inggris, Prancis, Jerman. Bahkan kadang perang-perang yang mereka alami ya karena perang terkait dengan daerah-daerah jajahan itu. Betul-betul bisa Inggris Belanda berperang karena persoalan jajahan di Afrika Selatan gitu kan. Dan mungkin banyak lagi kasus lainnya gitu. Jadi itu baru muncul belakangan, persaingan antar bangsa baru muncul belakangan setelah berkembang kolonialisme. Enggak juga Mas, karena kalau dilihat bahwa sejarah Cina sendiri panjang. Cina kan dari dinasti ke dinasti kan itu saling bantai-membantai dan itu daerah dengan daerah, suku dengan suku. Nah, jadi termasuk dinasti Yuan Mongol itu dia sampai ke Iran. Itu sudah zaman sebelum ada dunia baru itu sudah ada dignity seperti itu sudah ada. Terus Ottoman itu seberapa besar kekuasaannya kan? Itulah. Ya aku pikir bahkan Romawi ya di Eropa ada Romawi dengan jajahannya yang sampai ke Anglo-Saxon sampai ke Asia segala. Ini kan sebetulnya dignity itu dari zaman dulu sudah ada menurutku. Cuman pada saat kita bicara dignity si Said ini ya dignity modern menurut kacamata orang bule, orang barat mengenai kolonialisme ini. Sebetulnya kolonialisme dari zaman dulu sudah terjadi. Kerajaan-kerajaan itu sih ya Mas ya. Iya. Otomatis kan. Cuman itu kelihatannya konteksnya berbeda karena di masa-masa sebelumnya itu memang sudah ada saling peperangan, saling berperang, tapi konteksnya berbeda karena kalau pada masa lampau katakan jadi tidak ada seperti yang dikatakan di sini ya. Jadi peradaban mereka muncul karena pengetahuan kalau itu enggak ya. Cuma karena mereka ingin menguasai hasilnya semua. Iya. Persoalannya ya itu ekonomi politik juga, tapi dengan palutan yang berbeda gitu. Makanya dignity-nya ada tapi konteksnya itu mungkin zaman dulu sama ini konteksnya si Said gitu ya Mas ya. Konteks modern, konteksnya kolonialisme itu. Nah, Christopher, gimana Gus? Udah gimana lo Mas teman? Apa ya Mas? Kalau ke pertanyaannya tadi kan asal mula rasa itu ya Pak, superior gitu ya. Bisa kira memang wacana yang dominan di Inggris
atau di Eropa pada umumnya pada abad eksplorasi itu ya, masa eksplorasi dengan mereka berhasil, terutama misalnya pertama memang penjajah Spanyol, para pelaut Spanyol, Portugis itu ya, mereka mampu menemukan dunia baru, cara untuk mengelilingi dunia pertama kali itu, ekspedisi Magellan itu. Enggak, dari situ mereka muncul, oh gila, saya bisa gitu. Ini loh saya mampu untuk ini. Dan perasaan semacam itu tuh dikukuhkan bahwa pusat dari dunia ini adalah Eropa. Itu dikukuhkan pusat dunia ini adalah Eropa. Itu yang disebut Eurocentrism. Bahwa Eropa adalah pusat dari peradaban kemajuan yang padahal sebenarnya itu hanya karena kebodohan mereka, karena mereka nggak ngerti bahwa sebenarnya jauh sebelum Yunani bahkan Cina itu sudah jauh lebih canggih, iya kan? Sebetulnya kalau di sini itu si Balfour itu mengakui bahwa Mesir memang peradaban hebat, tapi sudah lewat hebatnya itu. Dan itu kehebatan itu muncul ketika pemerintah yang despotis. Walaupun mengakui memang hebat, Mesir, India dan lain hebat, tapi ya sudah lewat hebatnya. Cuman itu mungkin bahkan yang disebut saya peradaban Eropa peradaban Eropa itu sendiri. Jadi bahkan seperti seakan-akan peradaban yang modern itu terutama tidak ada di luar Eropa. Memang di masa lampau pernah ada peradaban besar yang menyumbangkan banyak hal ke dunia, tapi itu di masa sudah lewat masanya gitu ya. Dan sekarang dibutuhkan oleh orang Mesir itu peradaban modern ketika Inggris masuk ke Mesir itu bahkan menguasai Mesir. Kalau di sini kan dilihat berarti ada sebuah konstruksi pengetahuan yang melegitimasi orang Barat untuk menguasai. Ya. Itu ya. Betul. Ya misalnya kalau ya sekali lagi itu tadi ya misalnya dari sisi arsitektur misalnya, teknologi arsitektur misalnya bicara dengan Mesir, bisa nggak kira-kira orang Inggris bikin kayak gitu? Piramid gitu. Bisa. Artinya kalau dia ngomong kayak gitu itu karena kebodohan gitu, karena tertutup dari kecongkaan, tertutup karena arogansi, karena kecongkaan bahwa ini ya nggak ada apa-apanya. Mesir kira-kira mau ngomong kayak gitu kan? Padahal drama tertuang itu justru orang-orang Mesir sudah ada jauh sebelum. Nah, kalau itu malah ada perkembangan yang menarik karena kemudian secara terselubung itu sebenarnya mengakui bahwa itu nggak mungkin orang Mesir bisa bikin seperti itu. Makanya kemudian muncul teori itu tadi bahwa bangunan lampau itu yang hebat-hebat itu karena bukan karena makhluk di bumi, tapi internet dari luar bumi gitu ya. Itu saya lihat memang berapa kali ada program TV yang seperti itu. Gitu. Sama yang di Maya gitu. Iya, itu semuanya dari angkasa luar. Borobudur juga ada kayak gitu. Inka, Ancient Alien, Inka, Maya. 11 season loh, 12 season juga, 20 season Eden. Cerita apa aja begini. Cuma memang kalau yang kedua ya dari kekristenan juga ya, juga memberikan andil. Iya. Semangat kekristenan, andil terbesar kolonialisme menurutku semangat kekristenan itu. Gospel kan dibagi itu. Iya. God glory. Sebenarnya hanya untuk menjustifikasi. Jadi semua kalau jadi dilihat pembenaran aja, pembenaran akan kolonialisme itu sendiri. Kenapa saya menyebut tadi wacana yang dominan? Artinya sekarang sebenarnya di Barat sendiri itu nggak semuanya begitu gitu loh. Itu yang seringkali kita lupakan. Pada abad 14 misalnya, 14 misalnya, di Inggris sendiri itu juga muncul penyair-penyair yang melawan feodalisme, yang menuntut kesetaraan
Iya. yang Shakespeare juga kan? mereka enggak Shakespeare kan nanti ya Belakangan. 16. Ini generasi misalnya Geoffrey Chaucer, William Langland, John Wycliffe itu kan justru mereka itu yang menyuarakan suara-suara petani. Kan ada tahun 1381 itu kan ada yang disebut Peasants Revolt, pemberontakan petani. Pemberontakan petani nggak Iya, di iya. Tahun Banten. berapa? Tahun Itu tahun 1381. Oh, Saxon ya? Yang mulai Saxon Artinya itu kan ya? abad 14 itu. Yang Saxon ya, Mas, di Inggris kan ya? Iya. Pemberontakan petani yang di band itu diceritain kan? Kalau nggak salah ya. Iya, iya. Iya, yang di band itu. Jadi itu kan bayangin itu abad 14 loh. Itu belum ada eksplorasi Magellan dan lain-lain kan. Itu nanti baru abad 15 16 kan. Tapi kan itu berarti setelah era perang salib ya? Apa di era perang salib? Setelah abad 11 sampai 13 ya, sampai 13 terakhir. Nah, artinya apa? Sebenarnya di Inggris sendiri juga ya ketika mereka menuntut kesetaraan, pasti orang-orang kayak gini juga cenderung ya, artinya punya cenderung apa namanya? Walaupun tidak tentu mereka akan menghormati orang dari negara lain, terutama dari Asia atau Afrika. Tetapi suara-suara begitu sebenarnya nggak seluruhnya. Atau misalnya di novelnya Cino Achebe misalnya itu juga digambarkan bahwa apa namanya pastur-pastur yang dikirim pemerintah kolonial Inggris di Nigeria ya, Nigeria itu nggak seluruhnya dia itu rasis gitu. Ada juga pastor-pastor yang baik, yang memang murni untuk agama. Gitu. Tapi ada juga yang rasis, yang sangat yang sangat. Jadi walaupun itu superior, tapi sebenarnya di Inggris sendiri, di Eropa sendiri, sebenarnya nggak ada juga ada wacana yang tersisihkan, sehingga nanti kemudian memuncak di abad 20 dengan politik etis ini, atau gerakannya di akhir abad 19, abad 20 yang kemudian meminta pribumi juga diberi ini dan susah lah. Tapi akar dari itu sudah ada sih. Iya, akar dari itu sebenarnya sudah sejak lama. Makanya itu sebenarnya berabad-abad itu, kalau kita lihat sekarang, sebenarnya karena kebodohan mereka sendiri. Karena ya termakan oleh wacana dominan di sana saat itu. Yang siapa yang memproduksi wacana dominan di Eropa? Ya mereka. Enggak, artinya kalangan apa? Ya jelas kalangan kerajaan, ya kan Mas? Gereja dan raja. Dan juga orang-orang semacam orientalis ini yang bisa jadi mereka dari kalangan kampus, ya kan? Kalau kayak Oxford kan didirikannya sejak abad 11 ya kalau nggak salah. Abad 11. Cambridge abad 13 atau abad 12. Lalu itu sudah ada gitu. Sudah. Mereka yang kemudian memproduksi pengetahuan sehingga ya tahunya mereka begitu karena mereka ya sebenarnya dolani kurang ado. Gitu kan kira-kira kan. Karena mereka dolanya kurang ado aja gitu. Kalau kita baca sekarang gitu loh. Coba mereka dolani kayak sekarang. Biasa aja, nyatanya juga banyak kemajuan. Masih ya. Makanya orang Eropa atau orang Amerika yang dolani juga kurang ado. Rasis. Mereka masih rasis sama. Kalau ada kecenderungan gitu. Yeah. Walaupun teknologi media sudah canggih gitu. Kalau enggak Trump nggak menang. Nah itu kan. Gitu. Yang paling minim pengetahuannya tentang dunia itu orang Amerika. Iya, Amerika itu malah parah gitu. Amerika malah mengira Afrika itu negara. Gitu. Banyak yang seperti itu. Iya. Dan orang Amerika itu malah apa ya? Misalnya dari pengusahaan bahasa, rata-rata mereka itu mono, Inggris toh gitu loh. Kalau kita kan malah ya tahu Inggris, ini ya kan Mas ya. Orang mereka itu malah yang enggak, karena dulan-dulan malah ngerti ini ya Amerika Inggris tok gitu.
Amerika hebat di film talk lah. Makanya kalau misalnya ada kesempatan untuk ke sana, misalnya males konferensi atau apa ke Amerika, males lah sama Amerika. Soalnya kayak gitu-gitu. Kanada gimana? Kanada kelihatannya agak mending. Agak mending malah ya, terbuka ada imigran. Mungkin yang disinggung di awal, mungkin pengaruh karena mereka jadi penguasa dunia di akhir gitu mungkin ya sih, periode abad ke-20 jauh sebelum. Ya. Zaman dia superior lawan waktu dia jadi adidaya itu. Iya, Amerika kan baru setelah perang dingin, baru kemudian Kalau perang dingin dia nampakkan percaya. Ya. buktinya. Setelahnya lebih tua Rusia. Perang dingin. Yang kita kena korbannya. Yang kemarin bisa di grup itu. Iya. Aduh, ternyata kita yang mengukur top. Korban mainan. Ya, sumber daya ya. Amerika, Inggris. Sumber daya sih. Sumber daya, mereka kan tidak punya sumber daya, Mas. Inggris sudah begitu, Amerika juga udah ya tahu sendirilah. Sumber dayanya di Asia. Kita kaya. Cuman negaranya tidak. Jual semua pihak asing. Oke, lanjut. Ya. As a rhetorical performance, Balfour's speech is significant for the way in which play the part of and represent a variety of character. Sebagai sebuah retorika performance yang retorik, pidatonya Balfour itu penting untuk menunjukkan cara bagaimana dia menjadi bagian dan mewakili beragam karakter. Ya. There are of course the English for whom the pronoun we is used with the full weight of a distinguished, powerful man who feels himself to be representative of all that is best in his nation history. Tentunya ada istilah Inggris yang yang diwakili oleh kata we ya, yang digunakan dengan di dalamnya itu mengandung nuansa kekuasaan yang merasa dirinya seorang pria yang merasa dirinya itu mewakili apa yang terbaik dalam sejarah bangsa. Balfour can also speak for the civilized world, the West, and the relatively small corps of colonial officials in Egypt. Balfour juga bicara untuk dunia yang beradab, ya, Barat, dan korps kecil, sejumlah kecil para pejabat kolonial di Mesir. Jadi seperti ini ya bahasanya Ben ya, ketika Ben bahas keberadaan para pejabat kolonial di Amerika Latin, gitu ya, kan dia juga posisi dari bagaimana posisi orang-orang ini, ya, istilahnya dulu. Iya. Yang orang-orang dari pusat ke dari metropolis ke satelit itu istilahnya apa ya? Ada istilahnya sendiri. Ya, gitu istilahnya yang mana orang-orang kreol nanti. Ya, kreol. Ya, kreolisasi gitu. Makanya jadi ini juga ya tanpa mengucap bad juga ini sebenarnya mengacu ke sana ya. Tahu mana apa Prian? Cuman kalau menggunakan standar akademik sekarang ini apa ya, harusnya ada kutipannya. Lihat di band saya seperti itu kan enggak. Kalau standar sekarang ini enggak masuk, ini bukan buku ilmiah ini. If he does not speak directly for the Oriental, it is because they after all speak another language. Yet he knows how they feel since he knows their history, their reliance upon such as he and their expectation. Jika dia tidak bicara langsung untuk Oriental, yaitu karena mereka itu ya bicara bahasa lainnya. Meskipun demikian dia tahu apa yang mereka rasakan, atau menurut dia tahu. Ya, menurut dia tahu apa yang mereka rasakan karena dia tahu tentang sejarah mereka, tentang ketergantungan mereka ya terhadap kolonial ya, dan harapan mereka. Still, he does speak for them in the sense that what they might have to say, were they to be asked, and might they be able to answer, would somewhat uselessly complain what is already evident, that they are a subject race dominated by a race that knows them, then what is good for them better than they could possibly know themselves. Nah, meskipun demikian, meskipun dia tidak bicara dalam bahasa Oriental, ya tetap bicara atas nama mereka, atas nama Oriental. Dalam pengertian dia tahu tentang apa yang mereka katakan, ya,
bagaimana mereka akan mereka ditanya apa dan mereka itu akan bisa menjawab seperti apa, dan yang akan mengkomunikasikan apa yang sudah jelas gitu ya, bahwa mereka itu adalah ras yang menjadi subjek yang didominasi oleh ras yang tahu tentang mereka, dan apa yang baik untuk mereka lebih baik daripada yang mereka tahu tentang diri mereka sendiri. Jadi menurut Balfour itu ya, Inggris itu lebih tahu tentang orang Mesir daripada orang Mesir itu sendiri, karena orang Inggris tahu sejarah Mesir ya, mereka bisa melacak sejarah mereka seperti apa, orang Mesir kan tidak gitu ya. Nah ini mungkin karena kuasa akademik juga ya, karena mereka itu yang punya atau menciptakan ilmu tentang sejarah, tentang antropologi, maka mereka tahu tentang Mesir melampaui apa yang Mesir tahu ya, tentang diri mereka sendiri. Jadi ini problem kolonial itu seperti itu. Jadi kadang-kadang memang penjajah merasa lebih tahu tentang yang mereka jajah. Jadi kalau pakai bahasa kita sekarang itu songong ya. Tapi kalau misalnya ada orang bilang, kalau misalnya sekarang dikaitkan dengan orang Jawa ya, orang Jawa hilang Jawa nih, orang Cina hilang Cina nih, ya kemungkinan saat ini kultur penjajahannya itu dijajah dengan cara agama dan budaya. Menurutku kalau itu nggak kemungkinan lagi. Itu memang sudah kita rasakan sejak kolonialisme sampai neokolonialisme sekarang kan. Jadi kejawaan atau tradisi atau nilai-nilai yang mungkin dulu dianut atau yang mungkin disebut akar itu hilang. Kita nggak bicara esensi ya, nanti kan dibantah ya orang-orang Foucauldian. Kalau esensi itu mungkin memang nggak ada, tapi akar itu kan memang ada sebagai sebuah pohon ya. Kalau kebudayaan sebuah pohon kan tetap ada akarnya, bentuknya ya. Kita pakai baju seperti ini itu kan buahnya, bunganya, ya kan. Bahasa yang kita pakai itu kan juga daunnya atau yang paling kelihatan dari kebudayaan, tapi itu kan punya akar gitu. Seperti pohon juga punya akar, kebudayaan juga punya akar. Kita itu mungkin makin lama tercerabut dari akar itu. Ini nggak bicara esensi ya, tapi akar gitu. Akar itu ya, akar itu yang membentuk kita hari ini. Ketika kita kehilangan akar ya bisa dibayangkan apa yang terjadi. Walaupun akar itu juga menyerap dari berbagai macam unsur tanah ya, dan air yang mengalir di bawahnya itu juga. Kalau kita bicara itu kebudayaan dunia yang sangat luas itu. Tapi ya yang kita sering nggak sadari kan itu, ketika kita justru semakin lama semakin kehilangan pengetahuan tentang akar itu sebenarnya, dan peran orientalisme itu ya di situ itu. Peran para kolonialisme ya. Dirimu sebagai seorang NU dan tokoh lah ya, merasa nggak ada tersabut-tersabutnya gitu dari budaya-budaya yang perkembangannya ya? Ya pastilah, pasti. Soalnya kayak tradisi wayang dan generasi saya mungkin sudah nggak dikenalkan lagi. Yang sebenarnya kan itu akar dari kebudayaan agama lo juga kan di Indonesia kan disebarkan juga melalui media itu. Di Islam di Jawa kan nggak, proses Islam itu kan nggak bisa lepas dari itu. Bagaimana ulama zaman dulu menggunakan media-media tradisi seperti itu. Atau ya itu mulai banyak yang bukan banyak dalam bahasa saya, wah nggak ngikutin gitu loh. Apalagi mungkin nanti anak saya aja ngomong Jawa wis padahal zaman dulu itu selain setahuku ya, selain wayang pun, sulukan tembang pun, Kalijaga pun membuat suluk tembang. Dan mungkin bahkan di pesantren-pesantren nggak diajarkan ya. Sekarang sudah langsung kitab-kitab seperti itu. Langsung ke kitab-kitab. Jadi justru budayanya yang kejawaannya hilang ya.
Ya nggak usah sampai ke wayang lah, bahasa Jawa aja kita banyak yang bilang kan, banyak yang nggak ngerti gitu loh. Nulis Jawa misalnya itu kan udah Ya kayak tradisi tafsir dengan background gitu. ya, background mulai menyusut Ya. kan. Mungkin di pesantren masih ya. Di pesantren besar yang tradisional itu masih background. Tapi mungkin ini juga beberapa yang gede-gede aja yang masih melihara mungkin. Ya, kalau pesantren tradisi hampir semuanya masih background. Hampir semuanya pesantren tradisi. Kalau pesantren modern ya, sudah enggak. Memang enggak masuk. Mas Har sendiri gimana? Padahal kalau dibaca sejarahnya itu kan justru huruf pegon itu yang sebetulnya bisa mengumpulkan banyak santri ya dari banyak daerah gitu ya. Jadi pemersatunya justru itu arah pegon itu daripada pengajaran agamanya sendiri gitu ya. Jadi huruf itu menentukan itu ya, seperti di Cina kan yang menyatukan itu kan hurufnya ya, karena bahasa ininya kan hurufnya ucapnya satu, kan beda-beda. Ucapannya beda. Iya. Ya, itu. Kalau di Indonesia itu banyak yang Hokkien apa Kanton? Tergantung daerah. Kalau ya jadi kan migrasi gede-gedean itu kan setelah kerajaan Cina hancur. Di era-era Mansuri akhir itu abad 18 ke sini banyak orang-orang Cina tetap dari daratan datang, tapi kan yang di daerah sendiri udah ada Cina-Cina dulu yang Cina-Cina Bapak itu. Oh iya. Termasuk keluarga aku. Ya. Kalau keluarga aku sendiri sudah akulturasi total sama kejauhan. Gitu. Sudah kejauhan sama aturanku. Aku tuh sedikit beruntung karena keluarga aku masih kejawen dari papa, keluarga mamaku tetap. Gitu loh. Jadi datang dari Cina ya migrasi yang baru itu pada saat itu. Nah, kalau aku ngerasain mungkin berbeda dengan keluarga teman-teman yang lain, yang Cina yang lain. Aku tuh tradisi sesaji sembahyang itu campur antara kejawen dan Cina. Jadi gelar altar untuk sesaji itu 1 bulan itu berkali-kali. Karena kita kan mengikuti lunar. Pada bulan mati, tanggalan Cina bulan mati kita ngapit 3 hari pasti. Tanggalan bulan matinya, akhir bulannya kapan diapit? 3 hari pasti. Tanggal Cina yang pasti tanggal 11 Cina sampai tanggal 15 Cina. Tambah 1 15 Jawa. Kan kaceknya sehari biasanya. Itu 6 hari lah kita udah buka altar. Yang dari Cina. Dari tradisi Jawa, setiap Kliwon pasti buka altar. 5 hari sekali kita adakan sesaji. Terus bunga, air, gitu. Terus ditambah kalau setiap Selasa Kliwon cuma Kliwon ngapit 3 hari. Kalau dari keluarga papaku itu belum nanti kalau misalnya hari-hari besar Cina ya, misalnya sembahyang apa kan ada tuh, sembahyang pakcang, sembahyang rebutan, sembahyang apa, itu kita pasti gelar pasti lebih komplit lagi. Jadi aku hidup di 2 budaya itu. Nah, pada saat teman-temanku mungkin setelah era 65 itu orang-orang Cina itu bilang, "Udah, jangan ikut politik." Ya. Ngapain ikut-ikut politik dan ikut-ikut jadi seniman? Sekarang yang penting ya kerja, dagang atau kerja. Setelah itu ke gereja atau apapun agamamu, selesai di gereja, habis. Banyak terutama orang-orang Kristen itu yang menghilangkan beberapa tradisi-tradisi Tionghoa yang lain, seperti ya hampir kayak
setelah dikubur ya udah nggak perlu ditengokin atau sebagainya, sembayangan itu udah nggak pernah gitu. Banyak terjadi perdebatannya seperti itulah di kalangan kita. Nah terus kebanyakan kenapa jarang ada olahragawan atau kalau sekarang udah ada ya olahraga atau seniman dari Tionghoa, karena yaitu janganlah gitu. Kamu kan itu kan nggak bisa mencari duit gitu loh. Nah, makin lama kesini makin hilang, sudah hilang semua. Jadi taunya ya cuma dagang, jajan, selesai. Anak-anak mudanya lebih hip begitu. Jadi untuk lihat budaya anak-anakan di kelenteng itu sebagai hiburan semata, tanpa tahu tradisinya apa. Orang suruh ke kelenteng untuk cerita atau sembahyang, saya udah males. Anak muda yang mau ke kelenteng sedikit lah. Purwokerto yang rame itu kurban, muda-mudinya yang rame kurban. Hilang habis sama, kondisinya sama. Karena agama juga. Ya itu nanti sebenarnya akan lebih menarik kalau ditulis ya, bukan cuma omongan. Sebenarnya ditunggu-tunggu itu, wah. Tulisannya itu. Itu yang menarik karena sebetulnya harus ditarik dulu ya. Kalau migrasi kedua itu menyebabkan seperti apa, migrasi pertama menyebabkan seperti apa. Jadi yang migrasi abad 18 itu aku baca bukunya si Oh Hokam itu, dia nggak listnya dari mulai ada 2, tapi dia bercerita di abad 18 ke sini, Onseong. Oh Hokam nyorotinya yang ke sini, tapi dia hanya sekilas saja, penelitiannya sekilas. Nah, penelitian kedatangan sebelum ini hilang. Tapi Wang Daha waktu di Sriwijaya itu, kitabnya ya masih Wang Daha ya dulu ya, itu dia udah bercerita perdagangan udah ada di situ, orang Cina di Sriwijaya udah banyak. Tapi dia tidak menceritakan secara, aku nggak punya terjemahannya, Wang Daha juga nggak punya sih. Apa ya, nyanyian apa Pulau Kelapa apa ya? Aku lupa. Catatan perjalanan Wang Daha. Kalau Ibnu Battuta kan berapa ya? 18 apa ya? 17 ya. Yang pelayar itu. Ya. Itu juga mencatat. Yang menarik kan ini ke sini kan tidak ada penelitian loh, Mas. Tapi si Claudio Salmon yang kesusastraan itu Sumbangsi orang Cina ya. Itu dia ceritanya itu tercatat sudah ada. Oke, kita kembali sini. Ya, nah ini sebenarnya paragraf ini masih punya satu kalimat sebetulnya. The great moment were in the past. They are useful in the modern world only because the powerful and up-to-date empire have effectively brought them out of the wretchedness of their decline and turned them into rehabilitated resident or productive colonies. Momen-momen besar mereka, Mesir ya, Mesir dan Oriental itu ada di masa lampau ya. Jadi momen-momen tersebut itu berguna dalam dunia modern hanya karena kerajaan-kerajaan yang kuat ya dan terkini itu secara aktif membawa mereka dari situasi mereka yang decline dan merubahnya menjadi penghuni koloni produktif yang terrehabilitasi ya. Jadi kalimat ini menegaskan bahwa ya meskipun peradaban Mesir itu menghasilkan hal yang besar, hal yang luar biasa, capaian-capaian yang luar biasa, tetapi hanya berguna ketika yang munculkan itu orang Inggris gitu ya. Jadi kalau yang munculkan bukan orang Inggris ini nggak ada gunanya gitu ya. Apa perlunya misalnya ada piramid dan segala macam gitu ya. Jadi itu baru berguna kalau yang mengangkat itu orang-orang Inggris ya. Terutama ketika para antropolog ya, dari Eropa itu
turun untuk menyelidiki ya, itu. Jadi sebetulnya antropologi dan arkeologi itu ya terbentuk karena persoalan untuk pengetahuan tadi ya. Jadi seakan-akan kalau menggunakan bahasanya Foucault itu ya sesuatu baru ada maknanya ketika dimaknai oleh peradaban Barat ya, oleh ilmu modern gitu ya. Jadi sesuatu itu punya nilai ketika ada ilmu modern yang menyelidikinya, mengkajinya, mengangkatnya sebagai objek pengetahuan dan seterusnya. Kalau tidak ya tidak ada gunanya. Kira-kira seperti itu. Tidak diberi status pengetahuan. Iya. Padahal arsiteknya sing bangun ini kepriwe kan ya piramid. Nah, yang bangun alien gimana? Oke, lanjut di paragraf berikutnya. Jangan-jangan kalau Tuhan alien bagaimana? Kalau Tuhannya ternyata alien gimana? Lanjut. Egypt in particular was an excellent case in point, and Balfour was perfectly aware of how much right he had to speak as a member of his country's parliament on behalf of England, the Western civilization about modern Egypt. Mesir itu menjadi kasus yang sangat menarik ya, dan Balfour itu sepenuhnya menyadari hak yang dia miliki untuk berbicara sebagai anggota parlemen negaranya atas nama Inggris, atas nama Barat, peradaban Barat ya, tentang Mesir modern. For Egypt was not just another colony. Ya. Inggris itu bukan hanya Mesir, bukan hanya koloni ya satu koloni saja ya. It was the vindication of Western imperialism. It was until its annexation by England an almost academic example of Oriental backwardness. It was to become the triumph of English knowledge and power. Jadi Mesir merupakan ya contoh imperialisme Barat ya, bukti imperialisme Barat. Sampai dengan dijajah oleh Inggris ya, itu merupakan contoh akademik yang hampir hanya merupakan contoh akademik dari keterbelakangan Timur ya. Kemudian berubah menjadi kemenangan, kejayaan penguatan Inggris ya, penguatan kekuasaan Inggris ya. Between 1882, the year in which England occupied Egypt and put an end to the nationalist rebellion of colonial Araby, and 1907, England's representative in Egypt, Egypt Master, was Evelyn Baring, also known as Overbearing, Lord Cromer. Antara tahun 1882, tahun ketika Inggris menduduki Mesir dan mengakhiri pemberontakan nasionalis kolonial Arabi, dan tahun 1907, perwakilan Inggris ya, di Mesir adalah Evelyn Baring, yang sering dipanggil sebagai Lord Cromer. On July 30, 1907, it was Balfour in the Commons who had supported the project to give Cromer a retirement prize of £50,000 as a reward for what had he done in Egypt. Pada 30 Juli 1907 adalah Balfour di DPR yang mendukung proyek untuk memberikan Cromer hadiah pensiun ya, senilai 50.000 pound sebagai penghargaan atas apa yang dilakukan di Mesir. Cromer made Egypt, said Balfour. Jadi Cromer lah yang menciptakan Mesir. Everything he has thought he has succeeded in. Lord Cromer's service during the past quarter of a century had raised Egypt from the lower pitch of social and economic degradation until it now stands among Oriental nations, I believe, absolutely alone in its prosperity, financial and moral. Segalanya yang dia sentuh itu sukses ya. Layanan Lord Cromer selama seperempat abad terakhir mengangkat Mesir dari degradasi paling bawah sosial ekonominya sampai dengan muncul ya stand ya berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa Oriental yang yang sangat berjaya dalam konteks kemakmurannya, keuangan dan moralnya juga. How Egypt's moral prosperity was measured, Balfour did not venture to say. Ya. Bagaimana mengukur kemajuan moral Mesir itu tidak disebut ya oleh Balfour. Ya. British export to Egypt equal those to the whole Africa. Ya. That still indicated a sort of financial prosperity for Egypt and England, somewhat inevitably together. Ekspor Inggris ke Mesir itu menyamai ekspor Inggris ke seluruh Afrika. Ya.
tentunya menandakan semacam kemakmuran keuangan ya bagi Mesir dan Inggris ya, bersama-sama, meskipun itu tidak setara ya, tentunya lebih banyak Inggrisnya daripada Mesirnya. But what really matter was the unbroken, all-embracing Western tutelage of an Oriental country, from the scholar, missionaries, businessmen, soldiers, and teachers who prepared and then implemented the occupation to high functionaries Cromwell and Balfour, who saw themselves as providing for, directing, and sometimes even forcing its price from Oriental neglect to its present lonely eminence. Tapi apa yang penting adalah bahwa pengajaran Barat yang sangat kokoh ya tentang negara Oriental ya dari para ilmuwan, para misionaris, pengusaha, prajurit dan guru yang menyiapkan dan melaksanakan pendudukan ya, sehingga demi melayani pejabat seperti Cromwell dan Balfour yang kemudian melihat diri mereka sendiri sebagai yang menyediakan, mengarahkan, dan kadang-kadang memaksa munculnya Inggris dari yang diabaikan menjadi yang terkemuka, yang terdepan ya. Jadi ini paragraf ini juga saya kira menguatkan paragraf sebelumnya bahwa bukan hanya Inggris yang menciptakan Mesir, tapi juga Inggris yang mengangkat status Mesir dari yang sangat terbelakang menjadi di antara puncaknya ya. Puncaknya pun puncak di antara orang-orang negara-negara Oriental gitu ya. Jadi meskipun di sini Balfour tidak mengatakan ini sebenarnya mengukur kemakmuran moral seperti apa. Kalau mengukur kemakmuran ekonomi, keuangan itu bisa ya dengan ekspor tadi, tapi moral tidak disebutkan ya. Kemakmuran moral itu seperti apa tidak disebutkan oleh Balfour itu. Ke depan dari orientalnya si Inggris berarti ya. Iya. Bukan oriental keseluruhan kan? Ya, oriental ya, terutama Inggris ya. Karena Mesir hanyalah salah satu dari sekian banyak itu jajahannya. Cuman mungkin yang diakui itu paling sukses. Excellent ya, paling sukses itu ya Mesir itu contohnya. India nggak sukses sih ya. Tetap miskin India. Ya. Kalau Mesir ini ya lebih mending ya daripada India ya. India sampai sekarang begitu aja sih. Yang saya Mesir kan berarti lebih karena mereka banyak petapanya sih. Susah. Ya kan kemiskinannya luar biasa Mesir. Temanku tuh cerita katanya pernah berkunjung ke tanah suci Buddha di India itu. Katanya itu jalan itu yang namanya jalan ya sapi itu aduh di jalan gede itu ya tempat kita tuh tai sapi semua sepanjang jalan gede yang pengen musik sapi di sana. Iya. Terus kemacetan luar biasa, nggak ada spion, belok langsung tek gitu aja. Gila gitu. Berarti lebih mending Indonesia ya? Kalau untuk makanannya pun luar biasa mas. Kalau di sini kan misalnya masakan Padang gitu, ada lalat kan dikebutin ya. Kalau di sana itu katanya makanan itu disajikan lalat semua. Bet. Menu lalat apa? PKL Iya kan pakai tangan kalau yang sudutnya kan, waduh. Itu katanya tobat itu. Yang udah pernah ke sana udah bilang tobat. Kalau mau main untuk mencari keindahan, jangan ke India deh. Tapi kalau kamu mau perjalanan spiritual, mau mencari kayak apa, sengsaranya India sengsara. Luar biasa. Teman sampai ada yang bilang gitu. Beberapa teman yang pernah ke India itu cerita. Jadi pada saat dulu aku punya teman bule itu orang Inggris sampai di India makan langsung kurus seminggu. 10 hari sampai seminggu nggak sembuh-sembuh karena terlalu higienis. Ini kotor banget, luar biasa. Oke, gimana lanjut untuk lanjut apa mau tengah follow ya? Oh, tinggal 20 menit lagi. Oke, lanjut. If British success in Egypt was unexceptional as Balfour said, it was by no means an explicable of irrational success. Jika kesuksesan Inggris di Mesir itu luar biasa seperti kata Balfour, itu bukan merupakan contoh sukses yang irasional ya.
Egyptian affairs had been controlled according to a general theory expressed both by Balfour in his notion about Oriental civilization and by Cromer in his management of everyday business in Egypt. Jadi urusan Mesir itu dikontrol sesuai dengan teori umum yang ditunjukkan baik oleh Balfour dalam apa yang disebut tentang peradaban Oriental dan oleh Cromer dalam manajemen kegiatan sehari-hari di Mesir. The most important thing about the theory during the first decade of the 20th century was that it worked and worked staggeringly well. Jadi yang paling penting teori itu ya, teorinya Balfour dan Cromer itu berjalan dengan baik ya, dilaksanakan terutama dekade pertama abad 20 ya bekerja dengan baik dan dilaksanakan secara baik pula. The argument when reduced to its simplest form was clear, it was precise, it was easy to grasp. Argumen yang dapat direduksi itu dalam bentuk yang paling sederhana itu jelas, sangat tepat, mudah untuk ditangkap. There are Westerners and there are Oriental. Ada orang Barat dan ada orang Oriental. The former dominate, the latter must be dominated, which usually means having their land occupied, their internal affair rigidly controlled, their blood and treasure put at the disposal of one or another Western power. Yang Barat itu mendominasi, yang Timur itu didominasi, yang itu berarti biasanya berarti itu tanahnya diduduki, urusan internal itu dikontrol secara ketat, ya, darah dan warisan mereka dimiliki oleh kekuasaan Barat. Ya. That Balfour and Cromer, as we shall soon, could strip humanity down to such ruthless cultural and racial essence was not at all an indication of their particular viciousness. Jadi bahwa Balfour dan Cromer yang seperti kita lihat kemudian itu dapat menurunkan kemanusiaan sampai pada derajat kekejaman budaya dan esensi rasial itu bukan sama sekali bukan merupakan indikasi kekejaman mereka itu sendiri. Ya. Rather, it was an indication of how streamlined a general doctrine had become by the time they put it to use, how streamlined and effective. Jadi merupakan indikasi bagaimana sangat mengalirnya itu doktrin umum yang ditetapkan oleh mereka ya pada saat mereka itu ya pada saat mereka berkuasa ya bagaimana itu menjadi sangat efektif. Jadi dalam paragraf ini mulai menyinggung soal persoalan konseptual ya. Jadi kalau sebelumnya itu lebih terkait dengan bagaimana Barat itu memunculkan atau menjadikan Mesir itu sebagai objek. Ini sekarang cerita tentang bagaimana keterlibatan pengetahuan dalam membentuk Mesir ya. Jadi yang memiliki pengetahuan orang Barat itu mendominasi, yang menjadi objek pengetahuan atau Mesir itu didominasi gitu ya. Yang berarti itu ya. Jadi mengkaitkan itu. Jadi di sini mulai mengkaitkan antara satu yang tadinya melulu bersifat pengetahuan ya. Sekarang ada terkait ekonomi politik ya, sudah bicara tentang itu karena berarti didominasi itu berarti ya ini tanahnya diduduki, urusan internal dikontrol ya, warisan mereka itu dipegang oleh orang Barat dan seterusnya itu. Seperti ini juga kejadian di Indonesia ya, di Indonesia juga terjadi ya. Kalau kasus Jawa itu kan adanya kanonisasi bahasa Jawa itu kan terjadi di masa penjajahan Belanda itu kan. Bahwa kemudian ada pembakuan bahasa Jawa ya. Kemudian dialek Jawa yang mana dijadikan sebagai standar itu kan di masa itu ya, di masa kolonial Belanda itu ya. Ya dan dan subdialek yang kemudian jadi norma standar itu ya bukan subdialek yang sebetulnya tua ya seperti. Iya, karena sebetulnya yang dijadikan patokan kan Jogja sendiri. Iya, Jogja Solo. Jogja Solo yang kalau dilihat dari sejarahnya itu ya termasuk ini muda gitu ya dalam sejarah budayanya ya. Itu termasuk muda karena itu tadi muncul belakangan ya. Yang lebih awal kan sebetulnya yang ini ya dari Banyumas sebetulnya. Banyumas. Kita bangga orang Banyumas. Memang loh, sejarawan satu nih. Tapi enggak, dia kan Pantura itu sejarahnya lumayan panjang. Kemarin saya ngikutin seminarnya Pak Sugeng Priadi. Jadi sebenarnya asal-usul orang sini itu ternyata juga ada
apa namanya, kalau ditarik ke yang lebih tua ya, Ladang Kamulan. itu sampainya ke Kalingga. Ya, ya. Kalingga itu di mana? Iya. Bukan, Kalingga yang di Nusantara. Oh, Kalingga. Kalingga itu dulu pertamanya di Kediri. Lalu kemudian karena konflik dan lain-lain gesernya ke Jepara. Widih. Ya mau ya, kalau kasih lara itu nggak bisa. Iya ngomong. Iya, Serius. Jadi keturunan apa namanya? Prof. Sugeng Sugeng Priadi. UMP. Itu dia bilang, bahkan bilang bahwa Muhammad itu orang Banyumas. Iya kan? Benar nggak? Kamu pernah dengar kan? Itu. Enggak, beneran ya. Dia bilang seperti itu kan? Pernah dengar kan? Dia pernah dengar pasti. Profesor Sugeng itu bilang seperti itu. Jadi, nah terus hubungannya bahasanya jadi gimana? Ini kan benar tadi kan kita bilang itu bahasanya gimana di Jepara? Artinya klaim-klaim tentang asal usul itu nggak perlu. Karena kalau kita runut ya sampainya nanti ada. Tapi kalau mengislamisasi kan memang Syekh Mahdum itu ya. Di Banyumas. Ya. Ya, itu yang mengkatalah yang mengusir gitu Bang. Ya. Tapi Membuka. waktu aku sama kajiannya nggak muncul ya, Mas? nggak muncul. Tetap Madum itu kajiannya belum muncul ya, Mas? Sehingga kemudian akhirnya kenapa UIN itu nggak jadi dinamakan Syekh Madum? Karena nggak muncul. Belum ada penelitian yang meyakinkan tentang itu. Sebetulnya si Iang itu waktu aku jalan sama Iang waktu nyadran itu, yang di Cilongok itu lebih tua. Yang siapa ya? Yang di itu kiri lah, baru masuk pasar kiri itu masuk. Itu lebih tua daripada Mahdum. Mahdum itu era apa ya? Apa yang nggak tahu? Demak ya. Era Demak kan. Kalau itu jauh sebelum yang di Cilongok itu. Tertua kayaknya. Cilongok, terus Mahdum, baru yang di mana itu di tempatnya Ardi itu apa namanya Lawalo. Aku ikut sih itu sama dia waktu itu. Oke, satu paragraf lagi ya. Oke. Paragraf berikutnya. Unlike Balfour, whose thesis on Oriental pretended to objective universality, Cromb spoke about Oriental specifically as what he had ruled or had to deal with, first in India, then for the 25 years in Egypt, during which he emerged as the paramount conventional in English Empire. Tidak seperti Balfour yang tesisnya tentang Oriental itu tiap itu punya objektivitas secara universal. Cromb bicara tentang Oriental secara spesifik, seperti yang pernah dia kuasai atau ditangani. Yang pertama di India, kemudian selama 25 tahun itu di Mesir ya. Di masa ketika dia itu muncul sebagai konsul jenderal dalam kerajaan Inggris ya. Balfour's Orientals are Cromb's subject races, which he made the topic of a long essay published in the Edinburgh Review in January 1908. Ya. Orientalnya Balfour adalah subjek rasnya, ras subjeknya dari Cromer yang dibuat topik dari esai panjang yang dipublikasikan di jurnal Edinburgh Review di bulan Januari 1968. Once again, knowledge of subject races or Oriental is what makes their management easy and profitable. Knowledge gives power, more power requires more knowledge, and so on in an increasingly profitable dialectic of information and control. Sekali lagi, pengetahuan tentang ras-ras subjek atau Oriental itu adalah yang membuat pengaturannya mudah dan menguntungkan ya.
pengetahuan memberikan kekuasaan, sebaiknya lebih banyak kekuasaan itu memerlukan lebih banyak pengetahuan dan seterusnya dalam dialektika informasi dan pengendalian yang menguntungkan. Kroner's notion is that England's empire will not dissolve is something as militarism and commercial egoism at home and free intention in the colony, as opposed to British government according to the code of Christian minority are kept in check. Jadi prinsip Cromer adalah bahwa kerajaan Inggris itu tidak akan bubar jika hal-hal seperti militarisme dan egoisme komersial di rumah, dalam negeri, dan lembaga-lembaga yang bebas di koloni bertentangan dengan pemerintahan Inggris yang sesuai dengan kode organisasi Kristen itu diawasi. Ya. For if according to Cromer, logic is something the existence of which the authorities dispose altogether to ignore. The proper method of ruling is not to impose ultra-scientific measures upon him or to force him bodily to accept logic. Menurut dia, jika menurut Cromer, logika adalah sesuatu yang adanya itu oriental itu diabaikan, metode pengaturan yang tepat adalah bukan untuk memaksakan tindakan-tindakan ultra ilmiah atau maksa dia untuk menerima logika ini. It is rather to understand his limitation and therefore to find in the containment of the subject race a more worthy and it may be hoped a stronger bond of union between the ruler and the ruled. Lebih merupakan pemahaman atas keterbatasannya dan upaya untuk menemukan dalam subjek rasnya apa yang lebih beragam, adanya yang diharapkan adanya penyatuan yang lebih kuat antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Lurking everywhere behind the pacification of the subject race is imperial might, more effective for its refined understanding and infrequent use than for its soldier, brutal tax gatherer, and incontinent force. Yang bersembunyi di belakang pasifikasi ras subjek adalah kehebatan kerajaan, ya. Dia lebih efektif untuk memahami dan menggunakan untuk pemahaman lebih efektif, ya, dan penggunaan secara tidak sering, ya, para prajurit, para pajak yang brutal dan kekuatan, ya. Jadi justru yang banyak digunakan itu bukan kekuasaan secara fisik, tapi lebih pada bagaimana mendamaikan subjek ras itu, bagaimana meyakinkan bahwa ras-ras yang jadi subjek ini mengakui kekuasaan kolonial itu, ya. In a word, the empire must be wise. It must temper its cupidity with selflessness and its impatience with flexible discipline. Dalam kata lain, kerajaan haruslah lebih bijak, ya, harus cupidity, ya, cupidity, ada cupidnya, cupidity, keinginan besar untuk memiliki sesuatu. Nafsu besar untuk mempunyai. Serakahan. Oh iya. Ya. Kenapa nggak greatness, ya? Pakai cupidity, ya? Ya, ini mungkin karena kata Inggris yang kuno, mungkin sastrawan senangnya gitu, ya, memilih kata-kata yang tidak banyak diketahui orang gitu, ya. Buat saya juga gitu. Jadi agak sama dengan band, ya. Jadi buat orangnya terus mikir mencari-cari maksudnya. Jadi kerajaan haruslah bijak, ya. Jadi harus menurunkan atau temper tadi cupidity, keinginan untuk memiliki ketamakannya dengan tidak egoisnya, ya, dan kesabarannya dengan disiplin yang sifatnya fleksibel. Jadi kalau si Cromer ini agak beda dengan Balfour, ya, dimana kalau Cromer mengatakan bahwa yang penguasa itu harus sabar, itu, ya. Penguasa harus sabar, harus bijak terhadap apa yang edukasi, karena edukasi itu, ya,
ya masih peradabannya masih kasar, ya belum paham tentang peradaban, ya sehingga harus Lebih sabar karena mengedukasi ya. ya dalam konteks itu memperadabkan gitu ya. Sehingga lebih memilih untuk tadi bersikap sabar daripada menggunakan itu kekuasaan yang lebih besar fisik ya. Jadi seperti militerisme malah tidak banyak digunakan seharusnya itu menurut si Kromer itu. Karena untuk menghadapi orang-orang seperti ini yang masih kurang beradab ya perlu kesabaran. Jadi kesabaran adalah justru bukti kekuasaan ya, kira-kira seperti itu. Itu yang ditulis oleh ya, Kromer gitu ya. Tentang orang-orang Oriental ini. Jadi ya karena itu ya ada dialektika antara informasi dan pengendalian. Jadi pengendalian terbaik ya bukan dengan paksaan tapi justru dengan kesabaran gitu. Jadi seperti itu ya ditulis oleh Kromer gitu ya. Gitu ini kira-kira paragraf ini bicara soal itu. Iya, dan ini kan sebenarnya bahasa yang sok bijak. Ya itu. Sok bijak. Padahal tetap ya kolonialisme ya. Bahasa yang sok wise. Biasanya mana? Kalau lagi. Karena diri sok wise. Jadi di sini aja ada perbedaan antara Balfour dan Kromer soal bagaimana menguasai gitu, memperlakukan Oriental. Ya, tapi sebenarnya kan modusnya sama. Iya. Apa ya? Kalau dia mengatakan logika itu sesuatu yang diabaikan oleh orang Oriental. Jadi kalau ngomong dengan orang Oriental itu jangan menggunakan logika. Ini kan the essence of it, the Oriental is disposed altogether to ignore. Jadi nggak usah ngomong logika dengan orang-orang Oriental gitu. Nggak mungkin paham. Jadi perlu dipahami ya. Orang Barat harus sabar menghadapi orang-orang Oriental. Kira-kira seperti itu. Itu kan lahir dari kesombongan. Dari orang tua yang menghadapi anak-anak itu kira-kira seperti itu. Kamu sabar. Ada lahir dari merasa kebesaran, merasa punya kebesaran tertentu, sehingga dia perlu mengatakan demikian kan. Istilahnya itu apa ya? Paternalistik gitu ya, agak paternalistik. Jadi itu saya kira ya untuk mengakhiri pertemuan ke-9 kita pertemuan 9 itu baru dapat berapa lama nih? Ini nggak apa-apa, Mas. Ya paling 5 tahun. 4 halaman. Ya 31 sampai 35. Artinya dari sini kita melihat sebenarnya apa ya cerita-cerita tentang para orientalis itu ya, bagaimana mereka kemudian menarasikan modus operandi mereka di Bali, membentuk subjek timur gitu, subjek oriental seperti apa? Iya. Lebih spesifiknya ke Balfour dan Kromer tadi. Apapun rasanya tetap kolonialisme. Jadi Kromer ini menunjukkan caranya berbeda dengan Balfour ya. Kromer itu menunjukkan ya namanya penguasa terus sabar. ASEAN. Terus sabar ya dengan karena anggap ya orang-orang Oriental itu ya tidak punya disiplin ya harus sabar gitu. Lebih halus lah ya. Iya gitu. Tapi tetap menguasai gitu. Intinya ya pada baik. Sama-sama Diperhalus saja. Aku nggak bisa minum ini ternyata. Langsung naik ininya. Ya sama. Nggak kuat. Oke, saya kira itu pertemuan malam ini. Terima kasih bagi yang hadir dan mungkin yang nantinya menonton ketika ini diputar di YouTube. Tambah yang mute gitu. Nanti tambahin sendiri. Diulangi. Baik, terima kasih. Kita jumpa di kesempatan lainnya.